Selamat datang pada tutor ujian akhir semester mata kuliah analisis struktur. Di sini kita akan bahas soal mengenai slope diffraction dan momen distribusi pada portal tanpa translasi join atau no sideway. Saya mengambil soal dari buku Kaksimali dengan panjang CD adalah 4 meter, ada beban rata 50 kN sepanjang 5 meter dari CD ke E, lalu pada titik B ada beban terpusat 75 kN. Lalu di DB ada panjang 2 meter, dan di DA ada panjang 1 meter. Ada perbedaan inersia juga di sini, apabila teman-teman lihat. Ya. Lalu kita diminta untuk menggambar SFD, BMD, NFD-nya. Sebenarnya ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Di sini saya akan membandingkan saja metode tersebut dengan slope diffraction ataupun momen distribusi. Dan hasil yang didapatkan pasti sama dari kedua cara tersebut. Pertama, kita akan mencari fixed end moment atau momen primernya. Untuk kedua metode, fixed end moment-nya selalu sama. Di sini kita bisa lihat tabel dari Pak Haryanto, dari bukunya Pak Haryanto. Bentar. Kita buka tabelnya. Di sini biasa yang digunakan adalah nomor 4 dan nomor 6. Teman-teman bisa meninjau lagi modul dari Pak Haryanto sendiri. Di sini sudah jelas juga apabila kita mencari MFAB pada beban terbuka seperti ini, rumusnya adalah PAB kuadrat per L kuadrat, dan untuk MFBA, momen primer dari PA, itu adalah P dikali B dikali A kuadrat dibagi L kuadrat. Kita tinggal input saja. Biasanya, ini yang perlu hati-hati. Biasanya itu, kita mendapatkan soal yang seperti ini. Di mana ini adalah A, ini juga A. Jadi panjang beban terpusat ini terletak tepat di tengah dari bentangnya atau batangnya itu. Sehingga kita biasa menggunakan PA kuadrat per L dan juga min PA kuadrat per L. Nah, untuk kasus ini, kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Karena beban tidak terletak di tengah. Tapi di sini 2 meter, di sini 1 meter. Jadi teman-teman hati-hati di situ. Untuk CD dan DC itu cukup normal. Pakai setengah 12W dikali L kuadrat, kita dapat 6/2/3. Untuk DC, negatif setengah 1/12 dikali 50 dikali 4 kuadrat, kita dapat negatif 6/2/3. Untuk DA, rumusnya adalah P A B kuadrat per L. Yang ini adalah P dikali B dikali A kuadrat per L. Kita tinjau dari dalam, teman-teman. Kita tinjau dari dalam sehingga bentangnya akan terlihat seperti ini. Seperti ini ya, bukan seperti ini. Jadi enggak, bebannya itu ke bawah gitu, bukan ke atas. Kita pakai yang lihatnya dari sini, sehingga ini D, ini A. Oleh karena itu, 2 meter akan jadi A, dan 1 meter akan menjadi B. Kita hitung, 75 dikali 2 dikali 1 kuadrat dibagi 3 kuadrat sama dengan 16/3 kN/meter. Dan untuk AD adalah negatif 75 dikali 1 dikali 2 kuadrat dibagi 3 kuadrat sama dengan negatif 33/3 kN/meter. Untuk cantilever, kita tinjau dari D, dia arahnya searah, jarum jam, oleh karena itu dia positif, 25 kN. Selanjutnya kita akan menghitung kekakuan relatif dari slope diffraction sendiri. Rumusnya adalah 2EI per L. Di sini kita tahu pada CD ada 2I di sini. 2I dibagi 4-nya, panjangnya, sama dengan EI. Untuk yang DA adalah 2EI dibagi 3, karena ini adalah 1. Ini bukan 1, tapi ini I ya, teman-teman. Ini 2I, ini I. Lalu, kenapa DE kita strip? Karena DE adalah cantilever. Sebenarnya adalah 0 sih.
Ini teman-teman coba posisi 0 atau biasanya umumnya itu discrete. Tapi untuk cantilever kita tidak memperhitungkan dari kakauan relatifnya. Oleh karena itu di sini MDE-nya akan sama ketika nanti kita masukkan ke persamaan slope diffraction. Oke, melanjutkan untuk masuk ke persamaan slope diffraction, kita tahu D tidak akan berubah karena dia cantilever, jadi dia negatif 25 kNm. Untuk CD, teman-teman hitung menggunakan M primer dari XY ditambah K dikali negatif 2 theta X dikurangi theta Y. Di sini kita lihat contohnya MCD, berarti MCD sama dengan MFCD ditambah K dari CD, yaitu 3, dikali negatif 2 theta C dikurangin theta D. Teman-teman ikutin saja, disederhanakan kita dapat rumus ini. Lalu DC, berarti M primer dari DC ditambah K dari DC, yaitu 3 juga. Jadi sama ya. Dikali negatif 2 theta D kurangin theta C. Kita hitung dapatkan ini. Untuk DA dan AD juga sama. MDA berarti momen primer dari DA ditambah K dari DA dikurangin 2 theta D dikurangin theta A. Sehingga kita dapatkan 16/2/3 dikurangin 4 theta D dikurangin 2 theta A. Dan terakhir untuk AD berarti momen primer dari AD ditambah K dikali negatif 2 theta A dikurangin theta D. Dapatlah kita min 33/3 dikurangin 4 theta A min 2 theta D. Ini cantilevernya positif ya, karena kita hitung dari positif, berarti ini positif. Biasanya positif ya. Setelah kita dapatkan semua momen ini, dari persamaan slope diffraction, kita bisa selesaikan menggunakan syarat kesepadanan. Pada titik D atau join D, sigma MD-nya itu sama dengan 0. Sehingga MDC, MDE, dan MDA di total sama dengan 0. Kita tinggal input saja. M ini adalah M dari DC, ini MDE, ini MDA. Kita sederhanakan, kita dapatkan negatif 10 theta D dikurangin 3 theta C ditambah negatif 2 theta A sama dengan 25. Pada yang titik A, kita juga melakukan cara yang sama. Pada titik A, karena dia adalah sendi, sehingga dia sigma MA sama dengan 0. Sehingga MDA sama dengan 0. Kita masukkan MDA-nya sama dengan, sorry, ini MAD harusnya teman-teman. Karena dia di titik A, berarti kita hitungnya yang MAD, bukan MDA. Karena MDA kita sudah hitung di sini tadi. MDA. Kita input MDA-nya tadi. Sorry, MAD. Maaf. MAD. AD. Kita input MAD-nya. 33/3 min 4, min 33/3 min 4 theta A min 2 theta D. Sini sama dengan 0. Kita pindah saja ke sini, ke sini. Dapatlah min 4 theta A min 2 theta D sama dengan 33/3. Berlaku juga untuk yang join C, dia juga sama-sama sendi. Kita juga bisa melakukan cara yang sama, sehingga MCD sama dengan 0. Kita dapatkan 3 persamaan. Dari persamaan titik D atau join D, lalu persamaan pada titik A atau join A, dan juga persamaan dari titik C atau join C. Kita bisa selesaikan itu menggunakan beberapa cara. Karena itu adalah persamaan atau sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini saya menggunakan matriks, dan saya selesaikan dengan cara seperti berikut. Teman-teman bisa dibuka kembali pelajaran analisis numeriknya. Dan untuk kenapa di sini ada 00, teman-teman bisa buka yang ada di sini. Ini kan contohnya untuk yang
join A atau titik A, bentar, saya hapus. Pada join A di sini variabelnya hanya ada, eee, A dan D, makanya C saya buat 0. Di sini juga dibuat 0. Teman-teman tinggal lihat apa yang ada di sini aja, itu sebenarnya tinggal kita masukkan ke matriks secara biasa kok. Kita masukkan, selesaikan dengan matriks, didapatkan theta A sama dengan negatif 50/9, theta C sama dengan 12/9, dan theta D sama dengan negatif 50/9. Setelah itu kita bisa substitusi dengan momen yang kita sudah hitung di sini, ini kan masih bervariabel ya. Kita lihat di sini ada variabelnya semua. Itu variabel juga, ini variabel, variabel, dan variabel. Kita tinggal masukkan saja, theta C-nya tadi berapa, theta C-nya tadi berapa, ini berapa, theta A-nya tadi berapa, theta A-nya tadi berapa. Kita bisa masukkan dan juga didapatkan seperti ini. MCD sama dengan 0, MDC sama dengan negatif 75, MDA sama dengan 50, dan MAD sama dengan 0. MDE tidak berubah karena dia adalah cantilever. Cantilever, kakauan relatifnya sama dengan 0. Pasti dia tidak akan berubah. Sebenarnya setelah ini kita bisa menghitung mulai menghitung FBD, lalu juga bisa menggambar SFD, BMD, dan juga NFD. Tapi di sini saya akan membandingkan hasil yang saya dapatkan dari metode slope diffraction dengan hasil yang akan saya dapatkan nanti dengan metode momen distribusi. Di sini untuk FM-nya sebenarnya sama. Jadi langkah-langkah pertama ketika teman-teman menggunakan momen distribusi itu juga menghitung dari ini fixed end moment dengan cara yang sama. Jadi selalu ya untuk menggunakan slope diffraction atau menggunakan momen distribusi itu juga harus menghitung FEM dengan cara dan sumber tabel yang sama. Ini ceritanya saya sudah menghitung, sehingga kita tinggal menghitung dari kekakuan relatifnya. Di sini perbedaannya adalah di sini. Kekakuannya adalah 4TI/L. Di sini untuk CD, kekakuannya 2EI, DA kekakuannya 4/3 EI, kita sederhanakan dapat 6 dan 4. Di sini 0 ya, karena dia DE. DE adalah cantilever, selalu 0. Lalu kita bisa masukkan ke faktor distribusi atau FD. FD sendiri untuk DE, dia 0 karena cantilever. CD, dia dari C ke D, dan dia sumbernya adalah hinge atau sendi, maka dia 1. Begitupun dengan AD. Sumbernya dari A menuju ke D, dia adalah sendi, maka dia adalah 1. Kita perlu menghitung DC dan DA saja, karena sumbernya bukan dari sendi maupun dia momen jepit. Kita perlu hitung yang DC dan DA dengan cara 6 ditambah sigma dari K. Untuk yang DC. Untuk yang DA, 4 dibagi sigma dari K. Total 10 kan? Sehingga untuk yang DC dia 6/10 atau 0,6. Yang DA adalah 4/10 atau 0,4. Setelah itu kita bisa menghitung tabel distribusinya. Saya buka tabel momen distribusinya. Di sini kita input saja apa yang telah kita dapatkan tadi. Di sini kita dapatkan tadi, bentar. Contohnya kita dapatkan tadi kalau DE sama dengan 0 karena dia cantilever, kita input saja di sini DE. Lalu CD juga kita dapat 1, input saja. DC dapat 6, 0,6. Ini kekakuannya. 0,6, 0,4, dan DE 0. ED dia cantilever, dia juga 0. AD dia 1 karena sendi, dan CD dia juga 1 karena sendi. Setelah itu kita bisa menghitung momen distribusi dan momen perpindahan. Di sini kita akan menghitung berulang-ulang hingga momennya itu dapat diabaikan.
sangat kecil. Di sini, langkah-langkah 2, 3, dan 4 dilakukan berulang-ulang untuk beberapa kali, dan proses tersebut dihentikan setelah momen pindahannya menjadi kecil dan dapat diabaikan. Di sini, kita mulai dari FEM. FEM-nya kita input semua, kita sudah hitung tadi di awal-awal. Dan untuk MD, rumusnya adalah, contoh, saya mau menghitung MD yang DC. Berarti rumusnya adalah kekakuan relatif biar lebih enak nih ya. Faktor distribusi atau FD dikali total dari momen pada titik yang sama. Pada titik D ada 3 momen, kita kalikan dengan negatif faktor distribusi. Atau begini juga nggak masalah. Berarti yang DA juga sama, tapi tinggal diganti dari FD-nya atau faktor distribusinya. Dan untuk yang DE juga sama. Untuk ED, kita hanya perlu mengalihkan faktor distribusi dengan FEM, karena dia cuma satu sumber, yaitu ED doang. AD sama, kita tinggal mengalihkan ini saja, dan juga CD juga sama. Untuk MP, kita menggunakan rumusnya adalah setengah dari momen distribusi YX untuk M XY. Sorry. Ini YX ya. YX. Berarti MP untuk XY sama dengan setengah dari MD, setengah dari MDYX. Contoh, saya punya di sini. Dari MP-nya DC, yang pertama, kita dapat dari CD. Untuk yang DA, kita dapat dari AD. Untuk yang DE, kita dapat dari ED. ED, kita dapat dari DE. AD, kita dapat dari DA. Dan juga CD, kita dapat dari DC. Begitu. Jadi yang hurufnya berbalikan. Jadi ini menggunakan ini, dan ini nanti menggunakan yang ini. Kebalikan. Lalu momen perpindahan yang kita dapatkan di sini akan jadi FEM. Istilahnya, bahasanya, aku menyebutnya ini FEM untuk momen distribusi selanjutnya. Jadi untuk ND selanjutnya, kita menghitungnya dari sini sumbernya. Contoh, yang di DC yang momen distribusi untuk perhitungannya kedua kali untuk momen pada titik DC, kita mengalihkan dari faktor distribusinya, negatif faktor distribusi, dikali total dari MP yang telah kita hitung tadi, di total kita kalikan dengan negatif dari faktor distribusi. Itu pun juga sama yang lainnya. Contoh di sini juga sama, berarti 4. Ini saya hapus biar lebih jelas. Jadi yang di sini 4 dikali total dari momen perpindahan yang berasal dari titik yang sama. Bahasa modelnya adalah, untuk perhitungan pertama kali, kita menggunakan FEM. Untuk selanjutnya, kita menggunakan momen perpindahan dari perhitungan sebelumnya. Misalkan kalau yang di sini, contoh aku highlight yang sini ya, pakai warna ungu. Berarti, yang di sini, kita mengalihkan faktor distribusi dengan total dari momen perpindahan dari perhitungan sebelumnya. Nih. Begitu pun yang juga di sini. Sama. Jadi, momen distribusi adalah faktor distribusi dikali momen perpindahan dari
titik yang sebelumnya atau perhitungan yang sebelumnya. Misalkan ini perhitungan ke-10, sekarang kita menghitungnya 10 kali, berarti kita pakai momen perpindahan yang kita hitung pada perhitungan ke-9. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi pakai FEM, pertama kali kita pakai FEM, selanjutnya untuk cari momen distribusi, kita cari menggunakan MP yang sebelumnya. Di sini nggak ada. Jadi kita mengganti FEM tadi yang pertama kali kita pakai FEM, selanjutnya kita menggunakan momen perpindahan pada perhitungan sebelumnya. Itu kita dapatkan, terus sampai dia benar-benar 0. Sebenarnya ini belum 0, tapi karena sudah cukup kecil, ini sudah cukup kecil, jadi bisa diabaikan. Kita dapatkan seperti ini angkanya, apabila kita copy, lalu kita bandingkan, coba kita bandingkan dengan apa yang telah kita hitung tadi. Kita bandingkan dengan apa yang telah kita hitung di momen pada percobaan ini, pada cara stop reflection. Mari kita lihat DC 5, DA 50, AD, ED dan CD 0. Untuk CD-nya 0, AD-nya juga 0. Untuk ED cukup jelas ya, karena dia akan telepon, maka dia juga 0 di sini. Dan juga untuk DE, dia 25. Jadi hasilnya pasti sama. Nggak mungkin berbeda. Untuk slope reflection maupun momen distribusi. Mungkin tadi aku kelupaan menjelaskan, dari mana kita mendapatkan angka-angka ini. Kita dapatkan dari totalnya. Total semua, ini yang kelewatan. Kita total semua, sampai dia benar-benar kecil. Di sini saya mengambil referensinya sampai dia benar-benar kecil. Misalkan teman-teman mau berhenti di sini, ya kan ada 0, sampai MP-nya sampai 0 ya. Misalkan ini, teman-teman mau berhenti di sini juga boleh sebenarnya sih. Ini kan juga udah 0, berarti juga boleh. Jadi dia benar-benar pastikan ketika teman-teman berhenti itu angkanya sudah cukup kecil. Jangan masih 0,01 atau 0,1 teman-teman udah berhenti. Jadi untuk perhitungan terakhir itu selalu MP. Jadi ketika MP-nya dia sudah cukup kecil, kan tadi kita memakai MP perhitungan kita untuk mencari MD selanjutnya. Makanya apabila MP-nya sudah cukup kecil, kita tidak perlu menghitung MD selanjutnya lagi. Kita langsung totalkan saja seluruh yang kita dapatkan tadi untuk menjadi momennya. Gitu. Oke, hasilnya sama, kita bisa lanjut mencari FBD. Di sini kuncinya adalah di sini untuk menggambar SFD, BMD, dan NFD. Sebenarnya konsepnya sama, tapi kuncinya di sini. Pertama, 100 ini dapat dari mana sih? Ini ada rumusnya, QL/2. Istilahnya adalah distribusi dari ini, 50 ini. Kita distribusikan secara merata. Lalu, sebenarnya kunci-kunci seperti ini dari QL/2 ini udah dapat di analisis struktur pertama, atau mungkin dasar kerekayasaan udah dapat, jadi bisa dibuka lagi catatan ini dulu. Konsepnya nggak beda, jadi kita membagi merata, sehingga di sini 100, yaitu 50, dikali 4, dibagi 2. Ini panjangnya kan 4. Bagi 2. Ini juga panjangnya tadi, kalau nggak salah panjangnya 1, maka dia 50 dikali 1 dibagi 2. Makanya di sini 25. Yang di sini juga, yang di sini agak berbeda ya. Saya balikkan lagi. Ini titik 75, atau sorry, beban 75 ini tidak terletak di tengah. Jadi kita tidak bisa membagi 2 secara langsung, tapi kita pakai PB/L dan PA/L untuk yang di sini. Kita pakai PB/L, untuk yang di sini kita pakai PA/L. Ini titik A yang harusnya, teman-teman. Jadi, dilihat dulu soalnya, apakah beban terpusat ini benar-benar terletak di tengah atau enggak. Kalau enggak, kita harus lihat dulu perbandingan seperti apa. Kita nggak bisa main bagi 2, 75 bagi 2 atau seperti apa, nggak bisa. Tapi dilihat dulu. Lalu lihat dan perhatikan soalnya dengan baik-baik.
Di sini untuk yang di titik sini, makanya dapat 25 dapat dari 75 dikali tadi B-nya adalah, 1 dan L-nya adalah 3. Yang ini 75 dikali 2, L-nya 3. Ini kan dapatnya berapa ya? 25 ya. 25 kali 2 kan 50, 25 kali 1 kan 25. Ini. Dan yang bawah ini, yang warna merah ini, tergantung dari momen. Ini adalah 75, di sini di D ada momen 75. Kita distribusikan sesuai dengan panjangnya kan. Contoh, momen 75 kilonewton per meter, kilonewton meter, sorry, kita distribusikan sesuai dengan panjangnya. Untuk di titik D, karena momennya ada di titik D, maka yang pertama ini kita anggap ke atas. Dan untuk yang lawannya nanti, itu berlawanan ke bawah. Jadi, untuk dapat angka ini adalah momennya dibagi dari panjangnya sendiri, 4. Ini juga sama, nggak beda jauh. Di sini ada momen 25, ternyata di D, makanya dia di sini naik. Lalu 25 dibagi panjangnya berapa tadi? 1. Nah, maka di sini dapat 25. Lalu yang di sebelahnya tinggal berlawanan panahnya aja. Begitu. Lalu yang ini juga sama, 50/3 dapat dari mana? Karena kita ingin membagi rata momennya, jadi di sini terletak di titik D, maka dia yang positif. Positifnya ke kanan ya, negatifnya ke kiri. Makanya dia di sini, positif 50/3, di sini turun atau ke kanan 50/3. Kalau teman-teman lihat dari sini, yang ini turun kok. Jadi kayak gambarnya gini sih, ini kan 75 di sini, 75 di sini, istilahnya adalah ini naik, yang tadi ini efek dari 25 tadi, ini naik. Nah, makanya aku bilang turun, yang di sini turun. Karena momen 25 momen 50-an di sini. Maka di sini kita asumsikan naik, dan di sini kita asumsikan turun. Gitu, untuk yang, eee distribusi dari momennya. Lalu di total, totalnya vektor ya. Jadi kalau asumsi kita kan naik positif, turun negatif. Makanya di sini 100 ditambah negatif 75/4 karena dia turun, dapatlah 81,25. Ini juga sama, 100 tambah 75/4, dia naik ke atas, dapat 178/5. Begitupun juga yang di sini, 25 tambah 25 sama dengan 50, 25 tambah min 25 karena dia turun sama dengan 0. Ini juga sama. Lalu hati-hati kita juga perlu menambahkan, eee, apa ya, compression karena efek dari ini, nih. Jadi kan kita tadi menghitung yang ini saya baru ngitung yang mungkin aku kasih tanda aja. Tadi kita udah ngitung ini, 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 lalu ini juga. Untuk yang mungkin aku hapus aja biar lebih gampang. Oke, coba, tadi kan kita udah ngitung yang ini, 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 lalu ini. Sekarang kita menghitung compression-nya. Karena ada efek 118,75 dan 50 pada titik D yang di sini, maka dia harus balance. 118,75 ditambah 50 sama dengan 168,75, menghasilkan tekanan di sini, compression. Lawannya juga sama. Jadi ada kompresi di batang D, B. Begitupun sama dengan yang, apa yang terjadi pada DB. Di sini ada gaya 41,67. Kan arahnya ke sini nih.
Apabila kita lihat dari dalam, ya sudah ada orangnya nih ternyata. Kita lihat dari dalam, kan ada gaya bentar, ada gaya ke sini, kan dia terletak di sini ceritanya, saya kan terletaknya di sini. Kalau ada gaya ke sini, berarti kan ada yang ngelawan sebelumnya. Nah, lawannya adalah di sini, 41,67. Makanya dia juga ada 41,67. Jadi gaya aksialnya ada gaya aksial pada batang CD dan juga pada batang DB karena gaya internal yang bekerja pada titik D itu ada 118,75 dan 50, dan pada titik D juga ada gaya yang bekerja 41,67 pada batang DB. Jadi 41,67-nya ini kita masukkan ke sini, karena kita selalu lihat dari dalam ya teman-teman, aku selalu bilang lihat dari dalam. Kalau misalkan kita ada gaya 41,67 dari sini, berarti lawannya kan ke sini. Jadi yang efek adalah yang ini. Gaya aksialnya di sini. Tapi apabila nanti kita melihat dari dalamnya dari sini, kalau ada gaya yang ada gaya yang naik dari sini, berarti kan dia arahnya ke sini. Nah, lawannya kan pasti ke sini, ke atasnya ini kan ke kiri, berarti kan lawannya harus ke kanan. Makanya nanti kalau ada soal seperti ini, compression-nya itu ngefeknya bukan yang ini, tapi yang ini. Jadi hati-hati ya. Lihat struktur dari dalam untuk mencari tahu mana transformasi dari gayanya. Apakah dia ke CD, ke sini, atau ke sini. Hati-hati. Untuk yang transformasi atau perpindahan gaya, transfer gaya dari DB. Dan juga dari titik D yang ada pada CD dan DE ke DB sendiri. Hati-hati di situ ya. Nah, apabila teman-teman udah mahir menyelesaikan ini, udah menggambar sampai komplit sini, untuk momennya, sini aku mengasumsikan semua yang, positif, contohnya DA, itu dia berlawanan arah jarum jam. Ini juga 75 kan dia berlawanan jarum jam kan dia. Sorry, salah jarum jam ini ya, salah jarum jam, dia negatif. Untuk yang 25 ini karena dia positif kan tadi. Nah, makanya dia berlawanan arah jarum jam. Asumsinya aku tulis aja mungkin di sini ya. Jadi, secara jarum jam itu negatif, berlawanan positif. Asumsiku ini. Jadi aku inputnya seperti ini. Itu. Apabila teman-teman udah menyelesaikan dari gaya aksial, lalu juga gaya internal, lalu juga momen, itu membuat dari SFD, BMD, dan NFD-nya itu mudah. SFD kita tinggal input apa yang ada di sini aja kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tinggal input aja apa yang telah kita dapatkan tadi. Di sini dapat 125, lalu di sini ada 11875. Naik di sini harus ada berapa itu? Ada 08 ya, 0875 di sini, lalu turun sampai 0. Lalu ini juga sama. 167 di sini, lalu yang terakhir adalah 33,33 di sini. Ini efek dari apa ya? Gaya 75 nih ya. Gampangnya adalah 4167 ke sini, ke bawah, terus turun 75 kan berarti turun. Jadi 33,33, nggak ada gaya apapun, ada gaya 33 dari sini, makanya dia jadi 0. Itu. Yang ini juga sama. 825 dikurangin 50 kali 4 ya, dapat sekian, lalu ditambah sekian jadi 0 lagi. Di DE ada gaya 50,
lalu turun, sampai dia di ED kan 0, ini kan 0. Nah, pokoknya teman-teman kalau udah bisa gambar FBD-nya sendiri itu mudah. Hati-hati di sini ada, pemotongan sumbu X, potongan sumbu, ada pemotongan titik di sini, kita perlu cari X-nya, dengan cara yang nggak beda dengan teman-teman menghitung, pada portal sederhana. Jadi ini sama konsepnya, cari momennya juga sama. Lalu tinggal di-input aja di PMD-nya, apa yang kita dapatkan tadi, di-input saja dari C, lalu tadi yang perpotongan tadi, lalu ada 75 di sini, lalu yang pada batang DA 50 di sini. Nah, untuk momen yang ini, kita carinya dari FBD. Kan ada 33,33 di sini. Kita pakai, tinjau kanan ya. Kalau tinjau kanan dari titik ini, set, terus naik, itu kan dia jadinya ke mana? Ke sini kan? Berlawanan arah kan? Nah, kalau berlawanan arah gimana untuk bagian kanan? Nah, dia positif di sini. That's why di sini positif. Nah, saya sengaja menghitungnya seperti itu, jadi nggak terlalu banyak titik. Teman-teman nggak perlu ngitung banyak-banyak span. Nanti di sini datanya kalau di-input semua dari C, D, D, E, D, B, D, A. Kalau soalnya hanya 4 ini, oke lah. Nanti kalau di sini ada gaya, misalkan panjang nih, ada lagi di sini kan teman-teman jadi dapat sendiri. Jadi untuk perhitungan momen seperti itu, ya pada titik-titik ini, kita pakai konsep yang sudah kita dapatkan di eh, kota sederhana. Itu akan membantu banget daripada teman-teman harus menghitung kekakuannya masing-masing. NFD juga tidak berbeda karena kita tahu gaya aksialnya dari mana tadi, from here, mana ya. Nah, gaya aksial yang ada pada sini dan sini jadilah yang ada di CD. Nice. Dan juga yang di A, ini banyak potong, juga sama. 108,75 dari ini. Nah, nah, dia negatif karena dia adalah compression ya. Kalau dia tension, dia positif. Ini negatif karena dia compression. Jadi batangnya, sorry, kita gambar dulu. Batangnya ditekan dari titik A dan titik B. Kalau dia regangan kan kayak gini nih, diregang. Nah, karena dia adalah eh, seperti ini, karena dia negatif atau compression ya, dia negatif, dia negatif. Mungkin begitu penjelasan saya. Apabila masih ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal dan juga mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian akhir semester mata kuliah analisis struktur. Sekian dari saya, terima kasih.